Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ibu semua. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini kita tentang bahasan tentang malpraktek, ya. Malpraktek di kegiatan pelayanan medik, ya. Baik, untuk pendahuluan yang perlu kita harus tahu bahwa mahasiswa harus tahu isu malpraktek saat ini tuh semakin meningkat, ya. Kalau kita lihat bahwa ada dilakukan oleh tenaga medis sendiri ataupun tidak tenaga medis sesuai dengan job desk-nya. Dan di sini masyarakat akan meminta kebanyakan untuk keadilannya seperti apa nih? Ya, menuntut keadilan. Selain itu juga semua orang di mata hukum sama, termasuk tenaga medis, baik itu dokter ataupun yang lainnya. Dan untuk malpraktek sendiri ya perlu kita harus ingat biasanya tentang malpraktek itu kaitannya dengan hukum, ya. Dan malpraktek itu ada 3 pembagiannya. Jadi ada malpraktek pidana yang disebut dengan kriminal malpraktek, malpraktek perdata yang disebut juga dengan civil malpraktek, dan yang ketiga yaitu malpraktek administrasi, ya, administrasi malpraktek. Dan di sini untuk yang pertama tentang medical malpraktek, itu biasanya kita mengetahui itu lebih banyak ke malpraktek medis, malpraktek kedokteran. Contoh, mungkin ada yang mahasiswa juga pernah dengar ataupun Anda semua pernah dengar juga, ya. Ada kejadian di rumah sakit waktu saat operasi, ya, ada melakukan cedera ataupun kerugian kepada pasien. Itu macam-macam, ya. Ada yang mungkin dokternya yang bertindak sedikit kasar ataupun dokternya melalai dalam melakukan SOP, ya. Ya, macam-macam. Kita juga lihat bahwa ada seharusnya mungkin dia tidak melakukan operasi melahirkan, ya seperti SPOG, tapi dia sebenarnya dokter umum. Nah, itu juga termasuk malpraktek medis. Jadi pelanggaran atas kewajiban dokter ataupun dokter gigi untuk bertindak layak atau hati-hati kepada pasien ataupun keadaan tertentu, yang nantinya itu akan mengakibatkan kecederaan atau mungkin kerugian yang sebelumnya diperkirakan tidak ada, ya. Dan tindakan yang salah dalam pelaksanaan malpraktek atau praktek medik di rumah sakit ataupun di klinik, ya, itu kita lihat di skillnya tenaga medis tersebut, gitu, ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi terjadilah accident, ya. Banyak sih faktor dari sistem errornya ataupun penyebabnya, ya. Dari manajemennya juga bisa, ya, dari kegiatan aktivitasnya juga bisa, ataupun permasalahan data-data. Oke. Untuk resiko medis yang perlu kita perhatikan adalah tingkat probabilitas dan keparahannya, ya. Itu biasanya dokter-dokter itu akan melihat nih, misalnya contoh, saya akan dilakukan operasi pada usus buntu misalnya, ya. Itu dokternya harus benar-benar menjelaskan resiko apa yang nanti akan terjadi, ya, kalau jika ini tidak dilakukan penanganan. Jadi resiko sesudah dan nantinya, atau mungkin resiko jika ini tidak dilakukan segera. Itu tingkat keparahannya perlu dijelaskan oleh dokter. Nah, makanya perlu 1 atau 2 informed consent. Nah, jadi kalau misalnya kalian kan tidak seperti dokter, ya,
tenaga kesehatan masyarakat. Yang informed consent yang perlu kalian lakukan adalah saat melakukan, misalnya saat penelitian, nah itu membuat skripsi, atau melakukan turun ke lapangan. Jadi harus melakukan informed consent dulu, ya, sehingga bila terjadi resiko-resiko di belakang itu, ya secara hukum dokter atau tenaga medis bisa terlindungi. Tapi kalau tidak ada informed consent, itu akan menjerumuskan tenaga medis tersebut. Oke. Resiko medis itu biasanya lebih banyak tuh di rumah sakit, ya. Misalnya pasien tadi tidak diinformasikan terlebih dahulu apa nih resikonya, tidak diinformasikan apa akan yang mau dilakukan tindakan. Jadi makanya setiap tindakan di rumah sakit, misalnya ada pemberian obat, ada pemberian tindakan, itu harus diinformasikan ke pasien ataupun keluarga kalau jika pasiennya tidak sadar, ya. Jadi semua tadi kayak informed consent ataupun surat menyurat itu menjadi acuan dalam menentukan keberhasilan ataupun kesuksesan dari suatu tindakan. Biasanya itu ada penjelasan tentang at first, ya. At first itu event, ada juga dengan namanya medical error, ada medical neglect, atau juga pasien safety. Ya, mungkin anak-anak peminatan K3 juga atau ARS itu biasanya belajar. Nanti kalau di peminatan, ya. Sedikit kita jelaskan tentang at first. At first event itu setiap cedera yang lebih disebabkan oleh manajemen medis daripada akibat penyakitnya. Ya, sebagian diantaranya disebabkan oleh human error. Ya, sebagian diantaranya akibat kelalaian medis. Bila itu melanggar aturan. Misalnya ada pasien yang dilakukan operasi di bagian abdomennya, bagian perut, itu waktu pas saat selesai operasi kiranya ada ketinggalan gunting atau alat medis lainnya dalam anggota tubuhnya. Itu sangat berbahaya, ya. Itu membuat kesakitan untuk pasiennya, dan itu banyak terjadi. Dan Anda juga bisa, mahasiswa juga bisa cari searching di internet, itu ada banyak, ya, ada yang ketinggalan kasal di dalam perutnya selama 2 tahun, akhirnya selama itu mereka merasakan nyeri yang hebat. Nah, tapi jika setelah operasi rasanya itu banyak mengganggu, makanya itu fungsinya adalah kontrol tadi. Saat kita kontrol itu disampaikan apa keluhan-keluhan kita, jangan sampai bertahun-tahun merasakan kesakitan. Itu mungkin baik kita sendiri ataupun keluarga jika ada melakukan tindakan. Terus juga yang kedua adalah namanya medical error. Nah, medical error itu penyebabnya biasanya kegagalan melaksanakan suatu rencana tindakan, penggunaan rencana tindakan yang salah untuk mencapai tujuan. Jadi di sini tindakan tadi itu dapat membahayakan pasien, ya. Kalau kita lihat lagi yang bagian berikutnya itu event tadi sebelumnya, itu studi-studinya banyak ditemukan. Nanti boleh di searching, itu ada studi di New York, ya, ada juga di beberapa negara-negara lain tentang rawat inap, ya, ada juga tentang rumah sakit pendidikan di Amerika Serikat ataupun beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia mungkin datanya yang real berapa persen itu tidak ada, tapi yang kita temukan atau mungkin yang diekspos melalui berita itu ada, tapi yang sekian persennya tidak ada. Ya, mungkin Indonesia sebagian banyak juga yang menutupi atau menjaga kerahasiaannya, ya. Juga ada medical error namanya. Medical error itu dilihat dari kontribusinya, cenderung berubah, ada berada di luar kendali, ya. Misalnya seperti desain buruk, seperti instalasinya yang kurang tepat, pemeliharaan ataupun ruangan-ruangan manajemen yang buruk, ya, kesalahan pada tingkat operator di bagian depan, itu biasanya itu adalah medical error namanya. Itu biasanya di error tadi itu bisa memperbolehkan dokter yang dia tidak spesialis bekerja di rumah sakit tersebut, atau tidak bagian jobnya tapi dia dibutuhkan di sana tapi dipakai seperti double job lah, ya. Jadi dokter umum tapi dia bisa melakukan operasi, padahal sebenarnya operasi itu adalah khusus untuk dokter spesialis, ya. Dan ada juga namanya kelengkapan yang kurang tadi, kegawat darurat, dokternya tadi bisa hadir karena
eh, jarak yang jauh atau mungkin prosesnya sangat terlambat. Nah, itu juga termasuk dalam medical error ya. Oke, nanti kasus-kasusnya bisa kita lihat ya. Kita lihat bahwa nanti akan kita bahas ya di pembahasan berikutnya. Baik, untuk pasien safety terakhir yang perlu diingat adalah menghindari atau mencegah terjadinya jatuh ya, atau mungkin peralatan atau unit yang tidak pas. Itu pasien safety yang perlu diingat. Misalnya pasien yang dia koma, itu kalau dibiarkan tidak dalam pengamanan bisa saja jatuh ataupun refleks yang lainnya. Baik, untuk pertemuan pendahuluan kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.